Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iradat, berkehendak atas dirinya sendiri. Sifat Allah yang ke wujud, kidam, bako, mukhalafatul wadisi, yaumul binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat yang ke-8. Jadi Allah itu Tuhan yang ada, yang paling awal dari segala sesuatu, yang kekal, yang berbeda dari makhluk yang lainnya, yang berdiri sendiri, yang memiliki kekuasaan, dan kekuasaannya itu ada kehendak tanpa atas perintah siapapun, tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada mandat dari siapapun. Iradat artinya wujud yang esa, yang tidak bisa dimanipulasi, yang tidak bisa iming-imingi, dijanjikan sesuatu, dipaksakan, digoyahkan oleh apapun. Seandainya di alam semesta ini ada dua Tuhan, Allah berargumen niscaya pasti bumi ini akan hancur karena Tuhan yang satu maunya ini, Tuhan yang satu maunya ini. Dan terbukti perang antar agama, perang antar ras, perang antar golongan, itu kan karena ada dua kepentingan atau lebih yang ingin dipaksakan atas semuanya. Allah memastikan, makanya Allah mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya zat yang beriradat, yang berkehendak atas dirinya sendiri. Tidak ada Tuhan yang bisa menandingi dia kehendaknya itu. Ini kan logika. Logika yang harus dilandasi oleh keimanan, yang nantinya akan menghasilkan kepercayaan, yang nantinya akan menghasilkan suatu sistem tauhid namanya. Jadi ketika Rasulullah diutus, saking banyaknya berhala-berhala, saking banyaknya pemuja-pemuja, patung-patung, dewa-dewa, sesembahan yang salah tempat, dimana itu harusnya tauhid murni yang didirikan oleh Ibrahim. Makanya Allah memastikan, aku berkehendak, ya Muhammad, dengarkan, murnikan tauhid, murnikan namaku di Ka'bah ini, dan kehendakku itu harus nyata. Masalah bagaimana nanti kelanjutannya, kau harus ikuti saja irama permainannya. Jangan terlalu dipusingkan, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dipaksakan. Aku memiliki kehendak untuk disampaikan kepada kaum kafir jahiliyah bahwa keberadaanku itu ada. Aku itu yang paling awal. Aku itu berbeda dari segala makhluk sesembahan yang mereka ciptakan itu. Aku berdiri sendiri. Aku berkuasa atas segala sesuatu. Tanah-tanahmu, hartamu, bahkan nyawamu sendiri, itu kuasanya adalah aku. Dan aku berkehendak atas diriku. Tidak ada paksaan di belakangku. Tidak ada perintah di belakangku. Dengan segala keterbatasnya, siapapun para nabi, itu misinya sama. Dan sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad, sampai akhir zaman, yang para pewarisnya adalah kaum ulama. Begitu. Sehingga
ketika ada suatu perintah, ada suatu larangan, ada suatu kebijaksanaan yang disampaikan oleh Al-Quran, yang disampaikan oleh Muhammad, itu tidak akan menghasilkan suatu perpecahan nantinya, karena itu adalah atas kehendak Allah. Nah, disitulah baru menyusup bisikan-bisikan lanatullah bahwa Allah itu tidak sempurna kebijaksanaannya, bahwa Allah itu maha egois, bahwa Allah itu maha cemburu yang sangat, yang akan merugikan manusia, yang pada hasil akhirnya adalah kemusyrikan. Makanya di dalam para ahli suhub, para ahli suluk, selalu titik akhirnya untuk menahan lanatullah, godaannya itu adalah memegang tali Allah yang sangat erat. Tali-talinya ini berbagai macam versi. Ada yang tali sahabat, ada yang talinya keluarganya, ada talinya langsung kepada Muhammad, ada yang talinya langsung kepada Allah, segala macam itu. Sesuai dengan kadar pengetahuan dia, sesuai dengan kadar pengalaman dia, sesuai dengan kadar keimanan, keikhlasan dia. Tidak bisa dipaksakan tali-tali itu. Namun satu yang harus kita camkan untuk mengarungi kehidupan ini, bahwa Allah berkehendak atas dirinya sendiri. Surganya itu kehendak dia, nerakanya itu kehendak dia, alam barzahnya itu kehendak dia, padang mahsyarnya itu kehendak dia, kehidupan ini juga kehendak dia, kematian ini juga kehendak dia. Yang sekali lagi pada akhirnya adalah kita diajarkan, sebenarnya sih bukan hanya di dalam agama Islam, di seluruh agama, di seluruh kepercayaan, pada akhirnya adalah diajarkan untuk selalu berpikir positif. Kesusahan kita, penderitaan kita, masalah kita, ujian kita, cobaan kita, ajab kita, bahkan pemberian dari Allah, segala sesuatunya itu yang baik-baik, itu harus disikapi dengan positif. Karena terkadang pemberian-pemberian yang sudah Allah kasih kepada kita, sering kali karena kita terlalu bodoh, kita anggap itu negatif. Kekayaan kita, jabatan kita, kita anggap itu suatu hal yang negatif karena terlalu overthinking. Padahal jalankan saja sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi satu lagi sifat Allah yang sudah kita ketahui adalah yang ke-8, iradat. Kehendak Allah itu atas dirinya sendiri. Setelah Allah mengklaim bahwa dia memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, dia juga memiliki kehendak yang tidak bisa dicampuri, yang tidak bisa ditunggangi, yang tidak bisa diapa-apakan oleh sesuatu makhluk apapun. Malaikat pun tak bisa menggoyahkan kehendak Allah. Setan-setan, jin marakayangan, iblis, manusia, segala sesuatu makhluk, binatang, tumbuhan atau apapun, itu Tuhannya Muhammad, itu Tuhannya umat Islam. Kehendaknya itu wajib harus terlaksana, harus terjadi. Maka Allah katakan, jika dia mau segala sesuatu, maka dia tinggal katakan jadilah, maka jadi apapun itu. Alhamdulillahirabbil alamin.